Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan bersyukur. Syukur adalah gula, bahagia adalah semut. Saya hari ini kena marah, ya emang salah sih, masalah dan pantas dimarahi. Ini membuat saya berpikir, sing bener iki memandang tentang marah itu gimana. Saya ingat suatu hari saya ke Malang menghadiri pernikahan ponakan di nyewa gedung di kecamatan gitu. Ada waktu itu di terakhir acara itu, acaranya over, saking banyaknya teman yang datang itu acaranya over. Harusnya selesai jam 3, jam 4 atau jam 5 baru selesai. Nah, sampai kehabisan air minum yang untuk oleh-oleh, yang dibawa pulang itu. Akhirnya saya cari air minum, keliling-keliling, dapat toko mintanya merek A gitu ya, merek A nggak dapat, adanya merek B. Ya udah, beli dulu, nanti istilahnya merek A beli merek A nggak ada, adanya merek B, beli merek B 1 kerat gitu, isi 12 atau 24. Nyoba dulu, nanti kalau misalkan nggak cocok ya kembali atau beli yang lain. Lah, salahnya saya nggak ada perjanjian, kalau nggak cocok bisa kembali nggak, itu saya nggak tidak deal-dealan dulu, nggak ngomong gitu dulu. Akhirnya saya bawa, jangan yang ini ya, enakan yang lain gitu, meskipun yang A nggak ada, jangan yang B, yang C atau yang D gitu. Akhirnya saya kembali minta tuker gitu ya, ternyata nggak bisa, alasannya sudah masuk input gini. Istilahnya sebenarnya pantas marah apa enggak ya? Kalau mungkin dulu zaman sebelum sekarang itu mungkin saya akan marah, aduh gini aja kok bisa nggak boleh tukar gitu, padahal kan nggak berkurang jumlahnya juga tetap, terus bukaannya juga nggak rusak gitu, kenapa nggak bisa kembali? Ternyata toko itu memang terkenal agak susah. Ya udahlah, ngapain marah juga, nggak perlu marah. Kalau memang nggak bisa ya udah, nanti keputusannya nanti nggak usah kembali ke toko itu kalau perlu apa-apa gitu. Jadi nggak tahu ini benar apa enggak, atau baik apa enggak, apakah ini suatu bentuk perkembangan diri atau enggak. Ketika melihat sesuatu dan itu bikin jengkel atau perlu marah atau enggak, itu sekarang kalau bisa enggak marah enggak usah gitu. Maksudnya kita marah di area apa, itu saya marah di area apa itu saya yang menentukan. Misalkan saya yang akhir-akhir ini sering marah itu ke Zaki, misalkan saya ngajarkan jujur, ajarkan tanggung jawab. Zaki misalkan punya pulpen atau pensil yang bukan punya dia, saya bilangin kalau punya temennya ini pinjem atau bawa, atau sudah ngomong apa belum, itu saya tekankan gitu. Nggak boleh ada barangnya temen yang ada di tasnya Zaki. Kalau ada itu harus ngomong dulu, sudah ngomong apa belum, ini tukeran atau pinjem atau gimana, itu harus ada kejelasan gitu. Kalau sampai suatu saat ada dan dia tidak bisa menjelaskan ini tukeran atau apa enggak, ya itu saya marah. Jadi saya itu marah itu ada areanya, saya area marah, area enggak marah itu ada. Karena marah itu buang energi,
buang energi yang butuh energi yang sangat besar. Jadi kalau setiap banyak hal yang membuat kita marah, ya capek lah pasti marah-marah terus gitu. Harus, kalau saya membatasi diri pada hal mana yang marah itu. Dengan pandangan itu, melihat saya hari ini dimarahin, saya itu merasa dihargai, malah bentuk kasih sayang orang yang marah kepada saya ya dengan marah itu. Kalau istilahnya disayang-sayang, dipuji-puji itu kan yang awal baru kenal kayak gitu. Kalau sudah kenal lama, terus sudah sering ngobrol bareng, ketika terjadi kesalahan dimarahin, itu bentuk kedekatan. Jadi ketika marah dekat, dan anehnya nggak ada rasa mangkel gitu, ketika ya emang salah gitu ya, kecuali kalau nggak salah dimarahin mungkin mangkel. Nah ini kan salah dimarahi ya malah bersyukur ini. Salah dimarahin bersyukur, oh berarti saya masih disayang, masih diperhatikan, mendapatkan arahan. Dengan marah itu mendapatkan arahan ya. Tapi lihat orangnya juga sih, ada orang yang marah brutal, nggak tahu masalahnya apa, atau mungkin kesenggol apa, marah tapi marahnya itu nggak memberikan alasan marahnya itu kenapa, itu nggak bisa memberikan penjelasan. Marahnya kenapa, harusnya gini kok gitu. Itu kalau marahnya benar itu harusnya ada penjelasan. Nah, tadi saya dimarahi itu ada penjelasan. Nah, itu malah membesarkan rasa terima kasih saya kepada orang yang memarahi saya gitu ya. Oke, dadah. Terima kasih atas bentuk perhatian terima kasih atas perhatiannya dalam bentuk marah kepada saya. Itu saya anggap sebagai bentuk perhatian dan arahan. Oke, kalau kamu gimana memandang marah itu, gimana? Coba komen atau apa. Aku kayak orang YouTube tenan saiki jaluk komen barang. Oke, itu tentang marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.